Tragedi kan terowongan begini. Paledang. Jadi kalau jatuhnya ke kiri, kita pasti ngelinding lagi. Balik ke bawah lagi udah. Udah terowongan gue udah masuk. Itu banyak yang teriak. Minta berhenti, berhenti. Akhirnya berhenti juga tuh di stasiun Batu Tulis. Nah pas berhenti, gue langsung gerak semuanya tuh. Sama teman gue yang di atas, langsung nyari. Sepanjang jalan itu. Itu sepanjang jalan itu mayat semua. Sepanjang rel itu. Temen udah dibantu sama warga situ ya, udah dipisah-pisahin. Ada yang udah ditutupin. Jadi gue tinggal buka-buka doang. Ini temannya bukan katanya. Bukan. Ada yang sininya udah hancur. Yang putus itu aja ada masih. Akhirnya nemu temen gue tuh dari almarhum Omen, ketemu tuh. Ketemu langsung dibawa. Ini temen saya Pak, tolong Pak. Bawain, bawa. Nah ada satu lagi ketemu lagi si Ajay. Itu yang dijatuh di talang kedua itu ketemu. Tapi dia masih hidup. Cuman kayak udah napasnya itu keluar busa gitu. Cuman masih istighfar, enggak istighfar. Langsung nyari mobil. Minta anterin ke rumah sakit Pedi. Di perjalanan akhirnya meninggal. Akhirnya Jucung sama Iyap ikut nyari juga tuh. Nyari, nah sebagian ngamanin tas. Jadi yang nyari teman ini gua, Jucung, Iyap, sama Gai. Dia yang sisanya itu ngamanin tas aja. Akhirnya ketemu semua, nah ketemu semua ngumpul. Yang gua enggak itu, yang enggak tega kan yang lihat ya almarhum Omen aja. Karena gua udah, karena dia gue bisa ngikut. Itu kayak nggak nyangka aja kok bisa dia jatuh gitu. Kalau orangnya periang apa, pengen naik gunung, kira belum kesampaian juga. Semuanya kira dikumpulin di rumah sakit PMI itu, kumpulin semua di situ. Nah ada ibu-ibu di situ juga nolongin. Mungkin kalau nggak ada dia, kita nggak tahu deh jadi apa. Kira ditampung, semua korban itu ditampung di masjid. Cuman rombongan gue doang ditampung di rumah. Mungkin karena udah penuh tuh masjid ya, udah penuh. Ini di sekitar Udah di rel kereta? Di Paledang. Di sekitar rel kereta Paledang? Iya, di Batu Tulisnya itu. Itu pun pas turun, kita itu ngobrol, gue sama Yap ngobrol. Yap, lu tadi ngeliat nggak ya di jembatan ada cewek? Iya, kata Yap, ya gue lihat pakai payung Yan. Iya, merah. Nah itu gue nggak ngomongin di kereta, enggak, pas udah turun. Jadi mungkin itulah yang bikin ngalihin perhatian kita ya. Jadi mungkin banyak pengen ngeliat dia, jadi cedung. Gitu mungkin. Nggak taunya usut penyusut kan dengar nih katanya itu penunggunya di jembatan itu. Pas dengar oh itu penunggunya itu. Makanya kalau ada itu jangan dilihat, kata ibu-ibu itu yang nolongin gue itu. Emang padanya lihat apa pas masih di kereta itu? Pas kita ngelewatin terowongan kan posisi begini, langsung lihat cewek baju merah pakai payung. Cuman dada begini aja. Padahal dia lihat banyak yang lagi kena tragedi itu. Iya, jadi yang ngeliat ini nggak taunya kirain gue doang. Kira gue nanya sama Iyap. Iyap juga ngeliat. Tapi yang lain teman-teman gue nggak ada yang ngeliat. Nggak tahu kalau yang meninggal itu ngeliat apa enggak ya. Nah, Iyap akhirnya, iya Yan, mungkin itu penunggunya. Dan akhirnya ngumpul semua di rumah ibu yang nolongin gue tuh. Ngumpul, ibu itu sampai beliin tiket. Soalnya tiket yang gue punya itu dipegang sama yang meninggal.
Langsung ibu-ibu itu langsung buru-buru beli tiket. Tiket untuk pulang? Enggak, tiket perjalanan kita mau ke ini, ke Gunung Gede. Soalnya tiket yang gue beli itu dipegang sama almarhum yang jatuh. Cari-cari udah nggak ada kan. Maksudnya biar ada bukti kata ibu itu kalau kalian itu beli tiket. Nah ibu itu udah nolongin tuh. Ya udah bu, tar dulu bu, saya mau telepon dulu. Telepon ke Bekasi, gue bilang gitu. Telepon gue ke Bekasi. Cuman gue nggak bilang meninggal, gue nggak langsung ngabarin. Yomi, bilangin sama Cimot suruh bilangin ini ada 5 orang jatuh dari kereta. Ini Dayan, gue gituin. Nah itu akhirnya dibilangin. Nggak tahu di situ, katanya di Bekasi itu lagi hujan deras, hujan petir katanya. Iya. Nah di situ dikabarin akhirnya. Untuk sementara gue masih ditampung di situ aja. Itu gue pergi aja itu masih banyak mayat itu di situ. Yang dengar-dengar sih tahun 2000 itu emang korban terbanyak. Emang biasanya emang sering katanya sering kejadian di situ, sering lagi di jembatan yang ada penunggunya itu sering itu katanya. Jembatan Baledang itu. Cuman tahun 2000 itu paling banyak di situ. Karena habis lebaran orang mau liburan mungkin kan. Nah pas udah ngumpul-ngumpul, udah ditampung, kita semua ini dibawa ke Poltabes dulu. Giring Poltabes, tanya-tanya. Gue sih udah ngamuk-ngamuk, nggak mau. Gue mau ke rumah sakit PMI, mau ngeliat teman-teman gue. Udah sabar kata polisinya. Nanti diantar semua ke rumah sakit PMI. Karena sampai malam, sampai tengah malam itu masih di Bogor gue itu. Pokoknya diurus sama Poltabes dulu, tanya-tanya. Digeledah tuh barang-barang. Semua tas digeledahin sama polisi. Takutnya dia yang bawa-bawa apa katanya kan, takutnya ngaruh alkohol apa gitu. Untung semuanya bersih itu tas, nggak ada apa-apa. Golok aja untung udah diamanin sama ibu-ibu itu. Karena kan golok bisa buat ini juga, iya. Pas di gunung kan. Nah dari situ akhirnya dioper ke rumah sakit PMI. Jadi kita nunggu dijemput sama keluarga. Jam berapa ini Pak? Itu jam 1 ya. Pagi? Malam, iya. Tengah malam. Kirain dari Bekasi pada datang tuh. Keluarga korban, keluarga dari rombongan gue itu pada datang. Di situ kakak gue datang langsung masuk kamar mayat. Nyari gue. Jadi gue yang nelpon, disangkain gue meninggal. Nah kakak gue langsung masuk ke situ nyari-nyari. Ini mukanya, udah pokoknya rata-rata mukanya pada hancur. Cari nggak ketemu, akhirnya ketemu sama abangnya Omen ini. Terus itu gue minta maaf. Dan, maaf ya, gue nggak bisa jagain adek lu, gue bilang gitu. Gue udah berusaha megangin adek lu tapi gimana ya? Pokoknya gue minta maaf, udah nggak apa-apaan katanya. Mungkin takdirnya kali. Sampai abang-abangnya temen gue yang meninggal itu gue semuanya gue minta maaf dah. Gue bilang ini udah kayak keluarga gue sendiri, gue bilang. Gue dari dulu nongkrong bareng. Susah seneng sama mereka ya, seneng. Tapi pas lagi akrab-akrabnya, kok bisa cuman sesingkat itu pertemanan gue. Ibaratnya lagi sayang-sayangnya, nggak taunya gue ditinggalin begitu aja. Sedekat itu sama Omen ya? Omen, almarhum Ajay. Semuanya itu udah gue anggap kayak keluarga, gue seneng banget.